Ama ana lil mu'minina an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ay talinu 'inda dzikri wal mau'izati wa sama'il Qur'an fatafhamuhu wa tanqadu lahu wa tasma'u lahu wa tuti'uhu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah telah datang waktunya bagi kaum mukminin untuk menundukkan hati mereka dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dinasehati dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, segera tunduk. Untuk kemudian memahaminya, memenghayatinya, menyimaknya, dan mematuhinya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, innallaha istabta'a qulubal muhajirina fa'atabahum ala ra'si 13 min nuzulil Qur'an. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menganggap lambat respon hati-hati kaum muhajirin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tegur mereka di penghujung tahun ke-13 setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, atau sejak diturunkannya wahyu yang pertama dari Al-Quran. Ini udah 13 tahun loh, maksudnya begitu. Maka Allah mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu, kalian orang-orang yang beriman, mestinya kalian itu sudah tunduk, mestinya hati-hati kalian itu sudah cepat merespon, segera mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maksudnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Kemudian beliau juga meriwayatkan, dan juga Imam Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, maka baina islamina wa baina an atabana Allahu bihadil ayah il alam ya'ni alladziina amanu ila akhirih illa 4 sinin. Tidaklah jarak antara keislaman kami dengan teguran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat ini, melainkan hanya 4 tahun saja. Jadi sejak kami, kata Abdullah, masuk Islam, ya, kemudian dengan turunnya ayat ini jaraknya 4 tahun. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi jangan sampai ketika sudah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sudah dibacakan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, petunjuk-petunjuk Allah, kemudian hambar, nggak ada respon sama sekali. Jadi seakan-akan itu hanyalah dongeng atau hanya cerita-cerita yang didengar. Enggak begitu. Karena petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran itu untuk diamalkan. Begitu tahu petunjuknya langsung diamalkan. Karena memang Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Orang yang bertakwa adalah orang yang mau menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan teguran itu juga kepada kita maksudnya. Walaupun ayat ini turun tentang mereka, akan tapi maknanya umum kepada kita semua. Ini ada 2. Saya order khusus tadi, yang panas. Bismillah. Baik, alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu." Nah, ini dia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum muslimin, ya, jangan sampai seperti ahlul kitab. Janganlah mereka, orang-orang yang beriman, itu seperti orang-orang yang telah diberi Alkitab, itu al-Yahud dan Nasara. Ya. Kenapa mereka? Fatala alaihimul amad. Mereka enggak segera merespon. Mereka enggak cepat respon. Aturan-aturan Allah, faqasat qulubuhum, membuat hati mereka kaku, keras. Udah enggak lagi siap untuk menerima petunjuk dari Allah. Enggak peduli lagi. Jadi kalau misalnya Anda dengar petunjuk-petunjuk ya lewat aja gitu. Karena hati sudah apa? Sudah keras. Waliyatubillah. Bismillah. Nahallahu al-mu'minina ayatashabbahu billadina hamalul kitaba qablahum minal yahudi wan nasara. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk menyerupai ahlul kitab sebelum mereka, yaitu al-yahud wan nasara, lamma tatawala alaihimul amadu, ketika setelah sekian lama waktu berlalu, ya, baddalu kitaballahi alladzi biaidihim, mereka mengganti dengan tangan-tangan mereka. Mereka merubah aturan-aturan Allah. Ya. Washtaru bihi thamanan qalila, dan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Ya. Aturan-aturan Allah itu diganti sama mereka. Enggak, ganti ini. Gitu. Ditinggalkan, itu sama aja menggantinya dengan harga yang murah. Menjualnya dengan harga yang murah. Wa nabadhuhu wara'a dhuhurihim, dan mereka mencampakkan kitabullah ke belakang seperti orang buang itu. Enggak peduli lagi. Ya. Artinya sudah sampai ke level itu, enggak peduli lagi dengan kitabullah. Kira-kira sudah begitukah yang terjadi di tengah kaum muslimin, jamaah? Bahkan terkadang Al-Quran itu hanya tersimpan di rak saja. Bahkan terkadang Al-Quran itu enggan untuk dibaca, atau bahkan tidak bisa membacanya, sekedar baca loh ya, belum lagi mempelajarinya, apalagi sampai memahaminya, menghayatinya, untuk kemudian mengamalkannya. Masih mending ada terjemahan, ya. Tapi terkadang seorang hanya bergantung pada terjemahan orang lain, gitu, dengan yang ada cetakan itu. Belum bisa sampai pada level ketika misalnya imam baca apa, makmum menyimaknya dan dia paham. Sekaligus ini apa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, memotivasi dan menyemangati kita untuk belajar Al-Quran dan juga kandungannya, terutama generasi muda. Walaupun arahnya ini kepada semua kita, ya, apalagi yang generasi muda harus peduli. Baik, jangan sampai seperti ahlul kitab. Mereka diberi Alkitab, mereka tahu isinya, tapi mereka campakkan itu. Mereka enggak pedulikan itu. Sampai hatinya pun mengeras, enggak peduli lagi. Bahkan terkadang alergi, waliyadzubillah. Disebut nama Al-Quran saja alergi. Kenapa enggak dibaca dulu, apa kayak gitu, diperiksa dulu. Alergi sekali. Disebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Faya subhanallah. Betapa keras hati yang semacam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu.
Wa aqbalu 'alal ara'il mukhtalifati wal aqwalil mu'tafikah, dan mereka justru menerima pendapat-pendapat manusia yang beragam, yang tidak ada dasarnya sama sekali dari kitabullah. Wa qalladur rijala min fi dinillah, kemudian mereka taklid kepada orang dalam beragama. Ya, yang penting ikut aja tanpa tahu apa dasarnya. Faya subhanallah. Ini semua perilaku siapa? Ahlul kitab. Ketika mereka nggak peduli lagi kepada kitabullah, nggak peduli kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala, maka kaum muslimin dilarang begitu. Walaupun ayat ini membicarakan tentang mereka, tapi poinnya kita nggak boleh seperti mereka, karena ada warning di situ. Bahkan seperti yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud, ayat ini turun, teguran ini turun dengan awal kali kami masuk Islam, jedanya hanya 4 tahun saja, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Allahu akbar. Wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya. Kemudian mereka menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ketika ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka telah menjadikan rahib-rahib dan pendeta-pendeta sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adi bin Hatim, dulunya Kristen, kemudian masuk Islam, bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kami nggak pernah menjadikan mereka sebagai Tuhan, nggak pernah kami menyembah mereka. Ya, tapi kok ayatnya begitu bilangnya? Maka Rasulullah SAW bertanya, bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah kalian ikuti? Ya, betul. Bukankah mereka ketika menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala kalian ikuti? Betul wahai Rasulullah. Jadi menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengharamkan yang dihalalkan Allah. Jadi halal haram itu ngikuti mereka, bukan ngikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukankah kalian melakukan itu? Betul. Tilka ibadatuhum, itulah peribadatan kepada mereka. Artinya kalian menjadikan mereka sebagai Tuhan, karena yang berhak untuk mengatur ini halal, ini haram itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mereka. Yang mengatakan ini perintah, ini larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu haknya Tuhan. Kenapa kemudian mereka ambil alih? Itu sama saja menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa jemaah? Enggak segera merespon ayat-ayat Al-Quran, enggak segera merespon panggilan dari Al-Quran, begitu. Jadi seakan-akan dengan adanya Al-Quran di rumah dia sudah paham isinya, padahal kan nggak mungkin paham tanpa dipelajari, kan itu poinnya. Allahul musta'an. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegur mereka. Alhamdulillah. Fa'inda dzalika qasat qulubuhum, di saat demikianlah hati mereka pun mengeras. Fala yaqbaluna mau'izatan, mereka enggak menerima lagi nasihat-nasihat. Wala talinu qulubuhum biwa'din wala wa'idin, hati-hati mereka tidak lagi tunduk dengan janji ataupun ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, kata Allah. Maksudnya mereka tidak taat kepada Allah, karena kefasikan itu artinya khurujun an ta'atillah, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Hal ini sama seperti dalam surat Al-Maidah ayat 13, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fabima naqadhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa nasu hadzan mimma dzukkiru bih. Dan karena mereka mencampakkan janji mereka,
Bahkan Allah Subhanahu wa taala angkat gunung itu ya di atas kepala-kepala Bani Israel. Mereka berjanji untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mereka campakkan itu. Ya. Gunung loh, taruh di kepala mereka. Artinya kalau mereka nanti nggak patuh, tinggal lepas saja gunung itu dan nimpa mereka. Pejabat-pejabat itu tahu nggak? Quran ditaruh di atas kepala mereka. Yang dimana di masa Rasulullah nggak pernah dilakukan. Itu berat banget, beneran itu berat banget. Quran ditaruh di atas kepala. Beratnya luar biasa. Padahal cukup dengan mengatakan demi Allah. Selesai. Sumpah itu hanya begitu saja. Dengan meletakkan Al-Quran di atas kepala itu berat, lebih berat daripada yang dilakukan terhadap Bani Israel. Sebab Al-Quran saja jikalau diturunkan ke gunung-gunungnya hancur. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Quran kepada gunung yang besar, kuat kayak gitu, ya, niscaya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat gunung itu hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ini Al-Qur'an diletakkan di atas kepala manusia. Orang yang menerima jabatan. Habis gitu melanggar sumpah jabatannya. Gimana coba? Enggak takut tuh gitu. Ancamannya enggak takut tuh. Itu berat loh bener. Kalau memang enggak mampu atau enggak bisa, udah letakkan jabatannya. Maaf saya enggak mampu. Begitu caranya. Berat loh. Beneran itu. Kadang orang sumpah ternyata dianggap angin lalu saja. Berat kok, Quran di atas kepala itu berat sekali. Lebih berat daripada apa yang dilakukan terhadap Bani Israel. Gunung di atas kepala mereka. La haula wala quwata illa billah. Terkadang dianggap hanya sekedar seremonial aja. Enggak, itu berat banget gitu. Padahal mestinya cukup dengan demi Allah, sudah. Ditambah lagi Quran di atas kepala tuh. Itu caci maki, laknat segala macam kena kalau misalnya ngelanggar itu. Bahaya itu, bahaya. Oleh sebab itu bagi yang sudah tahu nih, ketika nggak sanggup, udahlah taruh aja jabatannya. Daripada masalah nanti dunia ataupun akhirat. Soalnya Quran taruh di kepala itu. Beneran. Kalau nggak sanggup mundur. Itu janji yang benar-benar harus ditepati. Ketika seorang sudah menyatakan sumpahnya, menyatakan janjinya, tepati itu. Kalau nggak bisa, mundur. Allahul musta'an. Nah, yang ditangkap-tangkepin kayak gitu masih juga. La haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan betapa dianggap angin lalu. Ya, sumpah-sumpah semacam itu. Ini menyedihkan. Menyedihkan sekali. Pertanyaannya di mana iman? Apakah itu hanya sekedar ucapan belaka atau tanpa akibat, tanpa konsekuensi? Jelas itu ada konsekuensinya. Bukan hanya sekedar ucapan belaka. La haula wala quwata illa billah. Ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan di sini, dan karena mereka ahlul kitab membatalkan janji-janji mereka, kami laknat mereka, kata Allah. Kan di dalam sumpah disebut nama Allah, demi Allah, kan Allah disebut di situ. Iya kan? Batalin janjinya, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Dan kami jadikan hati-hati mereka itu keras. Yuharrifunal kalima am mawadhi'ih. Mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya, mereka ganti semaunya sendiri. Halal jadi haram, haram jadi halal, dibolak-balik semaunya sendiri. Berbuat bid'ah, mengada-ngada dalam agama, itu adalah perilaku mereka. Muslimin dilarang untuk berbuat demikian. Wa nasu haddam mimma dzukiru bih, dan mereka melupakan ya apa yang menjadi peringatan buat mereka. Waliyadzubillah. Fasuddat qulubuhum faqasat
Hati-hati mereka pun ditutup sehingga mengeras. Wasara min sajiyatihim tahrifal kalimi amma wadih. Maka di antara kebiasaan mereka adalah merubah-rubah aturan Allah semau mereka. Wa tarakul a'mal allati umiru biha. Dan mereka meninggalkan amalan-amalan yang mestinya mereka kerjakan. Wartakabu ma nuhu anah. Bahkan mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza nahallahul mu'minina ay yatashabbahu bihim. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin untuk menyerupai mereka fi syai'im minal umuri al-asliyah wal far'iyah, dalam perkara apapun mereka. Baik itu perkara pokoknya ataupun perkara cabangnya, jangan niru mereka. La ilaha illallah. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun." Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan bumi setelah kematiannya. Ya, bumi ini tadinya mati, tandus, gersang. Kemudian Allah hidupkan dengan menurunkan air dari langit. Jadilah hidup. Dan hanya bumi inilah yang menjadi tempat layak huni buat kita. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai tempat yang layak huni? Jadi hanya bumi ini, tempat yang lain nggak ada. Kalaupun manusia mencari, ya nggak bakalan ketemu. Hanya kira-kira saja, ini mirip, ini mirip, ini mirip gitu aja. Tapi letaknya jauh banget. Untuk menuju sana manusia keburu mati karena saking jauhnya, ya belum ada kendaraan juga ke sana. Subhanallah. Dan belum tentu juga bisa dihuni. Sementara dalam Al-Quran hanya bumi ini sebagai tempat yang layak huni bagi kita manusia. Allah yang menurunkan kita ke bumi ini, ya, untuk menjadi pengelola, menjadi khalifah, pengelola bumi. Ya kita manusia ini. Jadi udah jangan pikir lagi, ya, pergi dari tempat ini. Baik, kalaupun memang akan terjadi kiamat, itu sudah menjadi keniscayaan. Dan kiamat itu terjadi pada seluruh alam semesta, bukan hanya di bumi saja. Maka sia-sia pikiran untuk pindah ke planet yang lain selain bumi. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan bumi ini setelah kematiannya. Artinya setelah tandus Allah turunkan hujan, kemudian hiduplah bumi. Qad bayyana lakumul ayat. Dan kami telah jelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. La'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Minta air panas lagi. Begini nih, tak tolong ya. Ini air panas semuanya. Ya, mana aja yang gampang. Ya, jazakallah khairan. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Fihi isyaratun ila annahu ta'ala yulayyinul quluba ba'da qaswatiha. Di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang melembutkan hati setelah sebelumnya keras. Wa yahdil hayara ba'da dallatiha. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada mereka yang bimbang, ya, setelah tersesat. Akhirnya balik kepada petunjuk. Wa yufarrijul kuruba ba'da syiddatiha.
Dan Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan berbagai macam kesulitan setelah kedatangannya. Fakama yuhyil arda al-mayyitatal mujadabata al-hamilata baligat tahal wabil bil ghaitit hattanil wabil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati gersang tandus hamidah bil ghaithil hattanil wabil, dengan air hujan, sehingga bumi pun hidup. Kadzalika yahdi al-qulubal qasiyata bi barahinil qur'ani wad dalail. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk. Terima kasih. Insyaallah. Panas ya. Ya. Kasih ya. Taib. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada hati-hati yang keras dengan dalil-dalil Al-Qur'an. Wa yuriju ilaihan nura, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati tersebut cahaya. Memasukkan cahaya ke dalam hati tersebut ba'dama kanat mukfalatan, di mana sebelumnya hati itu tertutup, gelap, gulita. Ya. Tidak ada petunjuk. La yasilu ilaihal wasil, di mana sebelumnya hati tidak bisa ditembus. Sebelumnya hati nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang buat hati itu bisa menerima melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Fa subhanal hadi liman yasha'u ba'dal idlal. Maha suci Allah Subhanahu wa taala pemberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya, ya, setelah mereka disesatkan. Wal mudillu liman arada ba'dal kamal. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan bagi orang-orang yang diinginkannya agar tersesat setelah sebelumnya dia sempurna, setelah sebelumnya dia mendapatkan petunjuk. Bisa saja selama orang masih hidup masih bisa berubah begana begini. Maka mintalah selalu petunjuk pada Allah. Kita semua minta petunjuk pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, selalu berikan petunjuk pada kami di atas jalanmu yang lurus. Harus itu dihayati. Petunjuk berupa pengetahuan tentang agama dan sekaligus kemampuan untuk mengamalkannya. Dua sekaligus yang diminta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW paling banyak berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Itu Nabi Muhammad, apalagi kita sangat butuh sekali gitu. Karena Allah begitu. Bisa memberikan petunjuk kepada mereka yang tadinya tersesat, bisa juga menyesatkan yang tadinya dia sudah berada di atas petunjuk. Maka bersyukur pada Allah, berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendapat petunjuk, dan rawat petunjuk tersebut dan selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memberikan keteguhan. Alladzi huwa lima yasha'u fa'al. Dia Allah Subhanahu wa taala selalu melakukan apa yang dikehendakinya. Enggak ada yang bisa menggugatnya. Wa huwal hukmul adlu fi jami'il fa'al. Dan putusan Allah Subhanahu wa taala selalu putusan yang adil, ya, pada seluruh perbuatannya. Al-Latiful Khabirul Kabirul Muta'al. Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut, yang maha mengetahui, yang maha besar, lagi maha tinggi. Nah, itu tadi kandungan ayat 16 dan ayat 17. Ada yang mau bertanya? Silakan jamaah. Silakan. Ya. Misalnya ya hampir tiap tahun, 2 tahun sekali atau setiap tahun kita kapan mulai 1 Ramadan sering
berbeda, sering berbeda. Ini kan mestinya ini bisa disatukan menurut saya ini. Karena kalau tidak salah ada ayat fa in tanaza'tum fi shay'in faradu ila Allahi wa Rasul. Kalau terdapat perbedaan pendapat di antara kalian mengenai suatu hal, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah artinya pelajari Quran. Kembalikan kepada Rasul, pelajari hadis-hadis Nabi. Tapi saya sejak kecil saya sudah mengalami perbedaan waktu ini, Ustaz. Ini bagaimana sebetulnya ini kok malah ulama yang berbeda. Bagaimana usaha kita atau ya kalau usaha saya tentu tidak ada usul saya itu bagaimana cara sudah ada petunjuk dari Allah kembalikan kepada Quran dan hadis. Sudah. Itu saja Ustaz. Iya. Iya, pertanyaan sudah dijawab dengan ayat itu. Terus yang kedua disebut banyak berbeda itu kan belum disurvei. Kan kalau yang dicontohkan itu satu berulang ya bukan berarti itu banyak. Kan masalahnya satu itu aja kan. Iya, bukan banyak berarti kan. Nah iya, bukan banyak gitu loh maksudnya. Nah, iya, tapi hal yang satu itu kok disebut banyak kan kuantitatif maksudnya. Padahal dalam agama kita ini kalaupun dalam hal perbedaan itu sedikit sekali dibandingkan persamaannya gitu. Dan itu perbedaan-perbedaan yang bisa ditolerir gitu. Taib. Mohon Ustaz. Bisa ditolerir tapi kalau yang salah itu kan hukumannya berat sekali. Seperti kebetulan sudah harus 1 Syawal masih puasa. Kan hukumannya haram itu kan berat sekali. Iya, haram bagi yang meyakini. Yang enggak meyakininya ya enggak haram. Dia enggak meyakini itu 1 Syawal. Gimana coba? Karena sudah petunjuknya. Nah itulah ada makanya. Ada hitungan. Itulah makanya kan gini, namanya perbedaan antara si A dan si B ini berbeda nih ya. Nah si A meyakini belum 1 Syawal, si B meyakini sudah 1 Syawal. Apakah pendapat si A bisa diterapkan kepada si B? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena si B nggak meyakini itu 1 Syawal, gitu loh. Terus siapa yang bisa memutuskan? Ya pemerintah. Makanya keharusannya kembali kepada ketetapan pemerintah. Itulah yang dilakukan di masa Rasulullah SAW. Beliau sebagai nabi sekaligus sebagai pemimpin, sebagai ulil amri. Jadi ketika putusan pemerintah selesai, udah nggak boleh ada lagi yang berbeda. Mestinya begitu, gitu loh. Cuman kan ada orang yang masih tetap ya mau gimana lagi. Itu yang terjadi. Kan orang mau menerima petunjuk itu nggak mudah. Alhamdulillah sebagian menerima. Karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalau berselisih kembali pada Alkitab dan As-Sunnah, selesai sudah itu aja. Nah, sekarang apakah semua mau gitu? Mau gimana lagi coba? Pemerintahnya aja dilawan. Gimana? Nah, di situ. Allahul musta'an. Makanya harus selalu ada aturan-aturan yang harus diingat oleh setiap muslim, ketundukan dan patuhan pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Contoh gini Pak, contoh ya dalam perselisihan di mahkamah atau di pengadilan. Taib. Putusan pengadilan atau putusan hakim ketika ingkrah itu harus ya dipatuhi, suka ataupun enggak suka gitu. Karena putusan mereka itu menghentikan sengketa. Itu dalam prinsip dalam ajaran Islam. Ketika hakim sudah memutus dan ingkrah, ya tetap maksudnya mengikat, udah nggak boleh ada sengketa. Karena fungsinya itu. Tayyib. Apakah apakah sah kalau seorang merasa belum mendapatkan keadilan untuk menuntut? Ya silahkan saja. Nanti di akhirat pasti kok yang berhak akan mendapatkan haknya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, aku itu memutus sesuai dengan fakta pengadilan. Bisa saja di antara kalian ini lebih lihai dalam menyampaikan argumentasinya daripada yang lain. Kemudian aku menangkan dia. Maka barang siapa yang aku menangkan dan dia tahu dia mengambil hak orang lain, ya silahkan ambil
bara api neraka itu atau dia tinggalkan. Kan Rasulullah nggak tahu. Ya, yang dilihat itu adalah fakta pengadilan. Jadi fungsi adanya pengadilan itu melerai dan menghentikan sengketa. Udah, jangan sengketa lagi. Kalau merasa nggak puas nanti pasti kok akan kembali kalau itu milikmu di akhirat kelak. Begitu maksudnya. Bagi orang yang beriman, susah orang untuk mendapatkan keadilan 100%, susah di dunia. Susah betul. Kecuali nanti pada saatnya. Di saat Allah Subhanahu wa taala datangkan masanya, kepemimpinan Isa bin Maryam yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, bumi dipenuhi dengan keadilan. Gitu. Terus sekarang udah begitu keputusan ingkrah ya hormati udah. Walaupun ada tuduhan begana begini udah gimana lagi. Karena kalau enggak ya hancurlah itu. Jadi negara udah enggak ada lagi aturan yang bisa dihormati. Kalau putusannya saja enggak dihormati masih bisa dongkel-dongkel. Kalau udah terakhir puncaknya ya udah selesai gitu. Nah tadi begitu Pak cara berpikirnya. Nah masalahnya apakah semua orang berpikir begitu? Nah butuh sosialisasi, butuh dakwah, itu maksudnya. Jadi bersabar saja dan tetaplah berpegang dengan ayat tersebut. Demikian. Sambil terus berdakwah dan mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya bicara kaidah-kaidah umum saja ya. Bukan membahas tentang perkara yang spesifik. Silakan adzan dulu nanti kita lanjutkan setelah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. La haula wala quwwata illa billah. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wah was-salatu wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi yuhamd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian ditambah lagi perbedaan itu ada 3. Ini mesti kita tahu klaster-klasternya ya. Yang pertama, ikhtilafut tadad, perbedaan yang bersifat paradoks, benar dan salah, ada dalilnya dan tidak ada dalilnya. Ini pasti yang berdasarkan dalil itu yang mesti diikuti. Taib. Yang kedua, apa yang disebut dengan ikhtilafut tanawwu', perbedaan yang bersifat ragam atau varian. Dan seorang boleh untuk memilih ini dan itu, seperti doa istiftah. Ada yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu beda, tapi memang diajarkan oleh Nabi SAW. Bisa pilih ini dan itu bersifat varian, bukan untuk dipertentangkan, tapi merupakan pilihan. Yang ketiga, ikhtilafut tafahum, perbedaan dalam pemahaman. Ya. Seperti Nabi SAW pernah bersabda, la yusalliyanna ahadum minkumul asra illa fi bani Quraidah. Ya, janganlah salah seorang pun dari kalian melaksanakan sholat asar kecuali ketika tiba di Bani Quraidah. Jadi ketika para sahabat tiba di kota Madinah siang-siang itu, ya, taib, kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Bani Quraidah, yaitu komunitas Yahudi yang melakukan pengkhianatan, untuk segera dipangkas sebelum membesar, gitu kan. Nah, sebagian sahabat memahami kita cepat-cepat nih, karena kalau kita jalannya lambat, gak mungkin kita bisa tiba di sana di waktu asar, gitu. Tapi sebagian yang lain memahami, enggak, pokoknya kita jalan aja, walaupun sampai di sana maghrib, ya udah kita sholat asar di sana. Berbeda kan? Itu ikhtilafut tafahum, perbedaan dalam pemahaman. Baik. Nah, kan butuh pengetahuan ketika seorang itu mendudukkan di klaster-klaster tersebut akan suatu perbedaan. Perbedaan ini masuk di klaster yang mana? Itu kan butuh pengetahuan tuh kayak gitu. Enggak setiap perbedaan itu sama, ternyata berbeda-beda kategorinya. Nah, itu yang dimaksud. Maka dibutuhkan di situ pengetahuan, dan tentunya bagi mereka yang ingin lebih dalam lagi tahu hal tersebut, ya bisa menambah pengetahuannya, pengetahuan agamanya, taib, seperti ilmu usul fikih, gitu kan. Di situ ada kaidah-kaidah umum, ya, yang bisa dipelajari bagi seorang agar bisa arif dan bijak dalam menentukan, memutuskan sesuatu, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Demikian, ada 3 poin tadi sampaikan. Baik, berikutnya silakan jamaah. Ya, silakan Pak. Bagi kita orang awam memang pengetahuan agama kita terbatas ya, Ustaz. Tapi kalau ada umpamanya 2 pendapat daripada ulama, nah kita
milih yang mana nih Bagus. yang akan kita ikuti. Ya. Nah, kita bisa nggak kita berijtihad saja? Ya. Terima kasih. Bagus. Pertanyaan bagus. Kalau ada dua alim, ya, bagi orang awam yang berbeda, boleh nggak kita milih? Asal pilih nggak boleh. Tapi lihat argumentasinya. Karena bisa dibaca, setiap orang yang berpendapat biasanya disampaikan argumentasinya. Ya, sementara kita tahu awam, ya, termasuk saya juga, karena level keawaman itu kan berbeda-beda, level pengetahuan itu kan berbeda-beda. Taib. Nah, ketika melihat ada ulama yang berbeda, kita lihat apa pendapat mereka, apa argumentasi mereka, kita bisa baca, kita bisa ikuti. Nah, dari situlah kita bisa memilih mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Tentunya kebenaran itu sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika mereka membawakannya dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kemudian dibuktikan bahwa pendapat itu diamalkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka ikuti itu. Karena nggak mungkin mereka tidak mengamalkan suatu kebaikan yang kita amalkan. Karena seandainya hal itu baik, niscaya mereka adalah orang-orang pertama yang akan mendahului kita daripada kita. Karena mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi pilihan. Begitu kiat-kiatnya. Nah, berikutnya silakan. Ada lagi? Silakan, Pak. Misalnya Ustaz, kita waktu dulu tahap belajar, kita bertanya kepada seorang guru kita di kampus, dia katakan hukum ini A gitu ya. Nah, kita pun setelah kita tamat mengajar juga, seperti hal yang diajarkan oleh guru kita tadi. Ternyata guru kita ini menempuh pendidikan lebih lanjut. Awalnya dia sarjana, dia dokter. Nah, kita tadi hukum yang sama. Berbeda jawabannya. Nah, kira-kira taruhlah saya misalnya Ustaz, yang saya ajarkan itu dari guru itu dulu, apakah saya takut menunggu dosanya gitu Ustaz? Ya enggak begitu. Karena itu asal orang mau belajar aja. Ya kan? Karena ilmu itu, pengetahuan seorang itu berkembang dengan kemauannya. Beda dengan yang enggak belajar. Oleh sebab itu Imam Syafi'i itu ada pendapat lama, ada pendapat baru. Yang dikenal dengan qaul qadim, ada qaul jadid. Apa kemudian disalahkan? Enggak. Itu khazanah buat kita yang baca. Bisa saja qaul jadid atau qaul qadim lebih benar daripada qaul jadid. Pendapat lama lebih benar daripada pendapat baru. Mungkin saja begitu. Tergantung dari sudut pandangnya dan sebagainya. Itu kan butuh pembelajaran. Bahkan ada seorang imam itu sampai punya 3 pendapat. Dia sendiri punya 3 pendapat dalam masalah yang sama. Gitu. Karena berkembang dan juga terkadang situasi yang berbeda. Sehingga dia harus memberikan pendapat tertentu. Situasi yang berbeda yang melatar belakangi dia berpendapat demikian. Itu bisa terjadi. Jadi saya bukan situasi yang aman atau bukan macam-macam lah keadaan itu. Jadi Ustaz, jadi dulu saya itu kan disebutkan seorang dosen saya. Ya. Nah, jadi nggak bisa Pak Mas begitu. Sampai dia nampar meja gitu Ustaz ya. Jadi oke, nggak apa-apa Pak, terima kasih keterangannya. Saya ngajar Ustaz. Ngikutin itu. Ikut itu kan. Nah, sekian tahun kemudian saya ketemu dengan dosen saya yang sama, tapi gelar dia udah beda, udah naik gitu. Saya tanya, hukum yang sama, pendapatnya beda. Dua hukum ini dulu begini. Saya tanya, berbeda gitu Ustaz. Nah itu. Jadi apakah salah itu saya punya salah di waktu saya yang mengajarkan itu kepada orang lain gitu Ustaz saya? Iya. Jadi bagi penuntut ilmu ya, kan dia terus ingin memperluas pengetahuannya ya. Bisa saja seorang berpegang satu pendapat dulu
Ketika dia berkembang lagi, ternyata dia bisa melihat, ternyata mendapat yang dulu ada kelirunya nih. Dia bisa berubah, mungkin saja. Itu kembali kepada tingkat pengetahuan. Tapi ada di sana hal-hal yang prinsipil yang nggak akan pernah berubah. Hal semacam itu biasanya dalam masalah fikih, muamalah itu sering terjadi, tapi dalam hal-hal semacam akidah dan sebagainya itu jarang sekali berubah. Ya, itu pasti ke situ larinya. Mungkin ada perubahan-perubahan demikian. Baik, alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.